Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda di spesial edisi Challenge Politik Talent Pilkada Garut 2024. Seperti biasa, channel sini akan menghadirkan talenta-talenta politik terbaik milik Kabupaten Garut, tentunya akan melenggang di berbagai starta kepemimpinan. Tentu saja berbicara pilkada adalah berbicara calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Hari ini, tepat di ruangan ini, saya akan menghadirkan salah satu talenta politik Kabupaten Garut berbasis pengusaha sukses dari kalangan milenial. Ada Kang Kiki Gumelar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Akang sehat. Alhamdulillah, Kang. Seger ya? Seger. Luar biasa. Aktivitas apa sekarang? Ya sekarang masih berbenah bisnis ya. Bisnis. Untuk terus mengembangkan. Saya di bidang olahan coklat di Garut. Ya. Sekarang kita mulai melebarkan lagi pasar ke Bali, ke Jogja. Selain itu juga aktif berorganisasi. Sekarang sebagai ketua umum komunitas IKM, Industri Kecil Menengah Agro Jawa Barat. Luar biasa. UKM di dalamnya ya masih? Ya, UKM dan IKM. Lalu sebagai ketua kickboxing Kabupaten Garut. Dan yang terpenting, Anda juga sudah berhasil menobatkan atau menyangking gelar akademik doktor ya? Betul. Bidang ekonomi. Jadi di saat pandemi saya berhasil menyelesaikan S3. pendidikan S3. Berarti Dr. Kiki Gumelar, SST MMPAR. SST MMPAR. Luar biasa. Pantas kalau pada akhirnya masyarakat media sosial atau netizen menobatkan Kang Kiki Gumelar menjadi salah satu bakal calon. Ini luar biasa. Sudah mendengar ini, kasus ini di lapangan? Ya, baru kemarin saya terima banyak WhatsApp, lalu inbox dari Instagram, katanya Akang nyalon, katanya. Ya, sesuai dari mungkin itu opini dari masyarakat, saya terima. Mungkin itu menjadi harapan dan doa ke depan. Amin. Berbicara pilkada, emang menarik Kang, dan memang sosok milenial ini menjadi tren di pilkada 2004, di mana dalam tanda petik ya kita juga melihat calon wakil presiden saja kemarin masih dalam kontroversi saat ini juga sosoknya sangat milenial, bahkan di bawah 40, dan itu juga undang-undangnya sudah dirubah di MK. Nah, kemudian merespon ini juga sebagai seorang warga negara yang punya hak konstitusi yang sama ya dalam konteks ini. Kakang di barisan milenial merasa bangga sih untuk mendapatkan peluang-peluang seperti ini. Sebenarnya ketika ada peluang untuk maju berperan aktif di pemerintahan itu sangat baik dan perlu untuk dimanfaatkan posisi tersebut, karena apa? Kita akan sangat punya peranan yang sangat penting di dalam kedepannya untuk lebih paham, karena sebagai generasi milenial kita akan bisa paham ke generasi yang bawah dan juga kita bisa bekerja sama dengan generasi yang di atasnya. Jadi sebagai penengah yang akhirnya juga sebagai tujuan nantinya bisa tercapai. Baik, Kang, bicara calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, kan ini memang multi kompleks ya. Tapi masyarakat mungkin yakin kalau sosok Kiki Gumelar ini dari sisi popularitas, siapa sih yang nggak kenal Kang Kiki, karena debut di bisnisnya sebagai seorang owner atau CEO dari PT Taman Coklat Indonesia, siapa yang nggak kenal? Kemudian juga ketika berbicara latar belakang usaha, siapa juga yang meragukan ya? Artinya beberapa persyaratan memang ada di dalam diri Anda. Seperti itu kah? Ya, sebenarnya kalau dengan berhubungan dengan politik ya, tidak dalam politik praktis atau politik yang sebenarnya, di dalam berbisnis kita sudah melakukan gaya politik sebenarnya. Jadi sebenarnya hal itu sudah hal biasa di dalam keseharian, baik itu dalam keluarga, di dalam lingkungan sekitar, berorganisasi, lalu dalam berbisnis, memimpin sebuah perusahaan. Kita sudah melaksanakan sebuah strategi politik sebenarnya, tapi tidak disadari. Nah, sekarang bagaimana kita melangkah ke ranah yang lebih luas lagi, karena menyangkut masyarakat banyak, terutama khususnya di sini adalah masyarakat Kota Garut yang membutuhkan sosok pemimpin yang sangat bijak dan bisa mengatur atau membawa Garut ke depannya lebih baik. Kang, pernah nggak waktu kemarin sebelum pemilu legislatif, ada nggak partai yang merapat bisa menawarkan nyalon legislatif dong? Waktu itu ada nggak yang nawarin? Ada beberapa.
beberapa sudah masuk, tetapi saat itu saya masih Pertimbangannya apa, Kak? Belum mau. bukan belum mau, tetapi saya masih berbenah dalam usaha yang saya jalankan karena terkait dengan pandemi kemarin. Jadi harus saya benahin dulu Mata yang dulu fokusnya, betul. Di saat nanti waktunya sudah siap, tidak menutup kemungkinan saya juga akan maju ya. Termasuk juga peluang untuk Ya, pilkada, ya. betul. Ketika ada peluang, kenapa tidak? Kenapa Kita, tidak? ya. Kalau boleh kita tahu, Ah, misalkan nih dalam Allah menakdirkan nih jalannya terbuka, misalnya ada kendaraan politik yang bisa dipakai atau apapun itu jalan, karena itu rahasia Tuhan. Kira-kira lebih cenderung ke Garut 1 atau Garut 2 kira-kira? Saya ya. Dari beberapa tokoh masyarakat yang saya lihat dari kemarin pemberitaan Info Garut, saya cenderung memilih menjadi Garut 2. Garut 2 ya, Ya, posisinya. karena memang harus ada pengalaman politik yang lebih baik, belajar dari beberapa tokoh yang sebelumnya sudah banyak melangkah memimpin Kabupaten Garut. Oke. Jadi memang mungkin ada peluang dari Bapak Bupati nantinya yang mau meminang saya sebagai wakil, boleh? Oh, jadi ini nih para politisi senior, terutama dari kalangan politisi yang memang ketua partai atau apa, nggak usah diragukan lah, ini sosok ini mewakili milenial, berbasis pengusaha, dan sukses. Ya, siapa takut kalau misalnya dipinang untuk Garut 2. Ya, saya akan banyak membantu mungkin di bidang ekonomi Ekonomi. kreatif, produktivitas, lalu promosi dari daerah Kabupaten Garut sendiri. Dan Anda adalah seorang dokter ekonomi ya dalam konteks Betul. ini. Paham betul ya konteks Paham. ini. Baik, Akang, menarik sekali. Iya. Terlepas itu kan namanya juga orang menyebut takdir. Dan itu bisa yes, bisa juga tidak. Tetapi sebenarnya apa yang dilihat Kabupaten Garut hari ini di mata seorang Kiki Gumelar? Garut hari ini ya, Garut hari ini dengan potensi yang sangat luar biasa, yang sangat punya banyak peluang untuk terus berkembang dengan adanya akses yang begitu banyak dari pemerintahan pusat menuju Kabupaten Garut yang terus diperbaiki, baik itu dari nanti adanya jalan tol, terus dengan adanya kereta cepat kemarin, terus dibukanya akses kereta api. Ini kedepannya Garut bisa menjadi daerah yang ketika kemarin di berita menjadi 5 daerah tertinggal, saya yakin dengan kepemimpinan berikutnya bisa keluar dari 5 daerah termiskin di Jawa Barat. Apalagi kalau Anda masuk di dalam struktur itu ya. Insya Allah pasti bisa keluar dari hal itu. Luar biasa. Selalu menebar optimisme kita berbicara dengan kalangan milenial. Kembali pada konteks perbincangan kita. Iya. Challenge ini memang menjadi satu jembatan komunikasi kepada publik. Apa yang kira-kira mau ditawarkan? Kalau sosok Kiki Gumelar misalnya mendapat kepercayaan, terus ada jalan untuk memainkan di situ. Apa yang mau ditawarkan ke publik? Dalam bentuk program ataupun apa aja lah istilahnya. Ya, sebenarnya saya sudah melihat dari sisi kacamata perekonomian ya, bahwa dengan pergerakan para industri dan UMKM di Kabupaten Garut, pada umumnya di Jawa Barat ini sangat banyak orang kreatif, tetapi di Garut ini juga saya melihat sangat banyak lahir generasi-generasi muda yang akhirnya menjadi pengusaha, entrepreneur, yang menjadi cikal bakal ke depannya menjadi pengusaha-pengusaha di berbagai daerah di Indonesia. Jadi harapan yang saya akan hadirkan di Kabupaten Garut adalah terlahirnya banyak pengusaha baru, terutama di bidang ekonomi kreatif, yang akan juga memimpin pasar di beberapa daerah di Indonesia. Wih, luar biasa. Dan saya melihat juga di depan kita adalah sebuah kreasi, karena ini juga gua Gumelar ini. Ya, gudang ide dan inovasi Gumelar. Oh, luar biasa. Ini memang tempat yang memang didesain yang bersangkutan untuk konteks gudang ide. Dan di sini juga ide-ide itu terlahir. Ya, betul. Semoga memang menjadi panduan atau guidance untuk kemudian melenggang. Ya, betul. Satu pertanyaan terakhir saya. Nah, kemudian kalau boleh memilih, tadi kan pasangan ini ya mau dari latar mana gitu? Atau misalnya berlatar belakang artis, selebritis, pengusaha atau apa kira-kira Kang? Kalau pengusaha mungkin ya sudah ada lah di diri Anda. Ya, betul. Ya, siapapun nanti pemimpin dari Kabupaten Garut, saya yakin yang terbaik. Tapi saya memilih mungkin dari kalangan yang memang sudah berpengalaman. Kalau saya lihat dari tokoh daerah, ada yang sudah berpengalaman di bidang politik, ada juga sebagai seniman tetapi juga pernah berpolitik, atau memang politisi murni yang benar-benar sudah berpengalaman, ketua partai bisa jadi. Tapi yang jelas di sini ketika saya menjadi wakilnya beliau-beliau nantinya,
saya akan mencoba membantu atau mendukung sepenuhnya untuk sama-sama memajukan Kabupaten Garut. Di sini saya juga banyak komunitas di Garut, terutama dari kalangan generasi muda, dari Mojang Jajaka, ya dari komunitas UMKM Pukma Garut, ada Gapura Garut, lalu ada komunitas olahraga kickboxing yang akan rame-rame bisa bekerja sama dan akhirnya bisa mencapai tujuan Garut yang kreatif, sejahtera, dan makmur. Garut yang kreatif, sejahtera, dan makmur. Garut kreatif, sejahtera, dan makmur. Ya. Terakhir, apa respon mereka nih? Komunitas Gapura, kickboxing, atau apanya ada dalam circle Anda, mereka responnya gimana? Kang, maju Kang, kita tegur. Ya, ketika melihat berita kemarin, mereka langsung bilang gaskeun dan mereka langsung bertanya lagi, apakah Akang sudah siap? Ya, bismillah saja. Oke, pemirsa Challenge Politiknya dimanapun Anda berada, saya tidak ingin mengorek terlalu lama karena segmen ini juga panjang. Kita tidak akan berakhir di sini. Next time kita akan bertemu kembali dengan sosok Didi Gumelar, tetapi paling tidak kita meyakini kasus di publik terkait sosok ini untuk melenggang ke Pilkada Garut, jawabannya sudah bisa dilihat di pembicaraan ini. Sedia seperti itu. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas kesehatan dan waktunya. Sampai berjumpa kembali, tetap di Challenge Politik Challenge. Bila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.